Cek cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kelima ya, dengan tema kerinduan. Ketika kamu merindukan seseorang, berarti kamu sudah masuk ke wilayah orang yang dirindukan. Ketika kamu merindukan Tuhan, berarti kamu sudah masuk kesadaran bahwa Tuhan yang selalu memberikan jalan. Ketika kamu merindukan Tuhan, maka volume pemberian Tuhan akan ditambah. Ketika kerinduan berkurang, maka volume pemberian akan berkurang. Terus kamu tidak merindukan Tuhan, tetapi Tuhan akan tetap terus memberikan anugerah sekalipun tidak dirindukan. Mulai saat ini, rindukanlah Tuhan. Tetapi Tuhan akan tetap terus memberikan anugerah sekalipun tidak dirindukan. Mulai saat ini, rindukanlah Tuhan. Bang Roy, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sehat selalu, berkah. Sambil nunggu narasumber kita ya di malam hari ini untuk pelajaran yang kelima, meneruskan pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Saya coba sebelum harusnya lebih jam 10, masih jam 10 malam. Namun tadi saya sempat rebahan dulu ya, dan nyimak salah satu nyimak tapi nggak masuk, hanya nyimak aja salah satu kawan dan sini, dan akhirnya tiduran. Mohon maaf nih kanjeng, baru saja pelajaran kelima sudah tidak sesuai dengan jadwal ya. Mohon maaf. Padahal tadi sore habis isya sudah dipersiapkan temanya. Selamat malam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sayuran saja. Mohon maaf nih. Jadwalnya bergeser ya. Sekarang pelajaran kelima tak Kasep? Pelajaran kelima, kemarin kan keempat. Oh iya ya. Kirain saya kena pengabdian. Kerinduan ya. Langsung loncat tuh, langsung loncat ya. Aduh, saya nggak lihat ini, nggak ngelihat tema. Iya tadi pada Isa tuh saya di saung tuh udah siapin masuk dulu ke rumah tuh kan, rebahan dulu bentar lagi nih, sejam lagi. Nyimak dulu koma teman kawan, dia lagi cerita, bukan cerita, lagi bacain afirmasi.
enak dengarnya, emang narasinya apa, nyusun gitu ya. Terus memang dia juga kajian kejiwaan juga. Malah ketiduran. Kerinduan ya berarti ya temanya. Siap, kerinduan. Ya, coba Ya, Kang baca. Saung, dibaca dulu Baca ya. tema kerinduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerinduan. Ketika kamu merindukan seseorang, berarti kamu sudah masuk ke wilayah orang yang dirindukan. Ketika kamu merindukan Tuhan, berarti kamu sudah menyentuh dan masuk kesadaran bahwa Tuhan yang selalu memberikan segalanya. Ketika kamu merindukan Tuhan, maka volume pemberian Tuhan akan ditambah. Ketika kerinduanmu berkurang, maka volume pemberiannya akan berkurang terus hingga kamu tidak merindukan Tuhan. Tetapi Tuhan akan tetap terus memberikan anugerahnya. Sekalipun tidak dirindukan. Mulai saat ini, rindukanlah Tuhanmu. Selamat malam kamu. Bawahnya lebih baca, bawahnya ke baca nih. Mohon maaf. Semakin rindu kepada Tuhan, semakin besar kasih dan pemberiannya. Yang bawahnya nggak kebaca kan, kecil. Ya udah. Ketutup ke ini sama komen. Selamat bergabung semuanya di Amal Sahabat Saung bareng narasumber kita, guru saya Kanjeng Sarip dari Bonjati. Mangga dibedah aja, ada tak lain ya. Jadi kalau Tuhan tuh ya di sini, tetapi Tuhan akan tetap selalu memberikan anugerahnya sekalipun tidak dirindukan. Yang tidak merindukan Tuhan, tetap Tuhan memberi anugerah ya. Yang merindukan Tuhan juga tetap diberi anugerah gitu. Jadi ketika kamu merindukan seseorang, berarti kamu sudah masuk ke wilayah orang yang dirindukan. Ketika kamu merindukan Tuhan, berarti kamu sudah menyentuh dan masuk kesadaran bahwa Tuhan selalu memberikan segalanya. Nah, dari informasi ini, kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya, ya, itu dilihatnya dari mana? Kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya itu dapat dilihat ketika seorang hamba itu meyakini bahwa semuanya diberikan oleh Tuhannya. Nafas diberi, mata diberi, tangan diberi, kaki diberi, semua diberi. Ya, yang ada di tubuhnya, ya, dan yang ada di alam semesta ini, semua pemberian Tuhan. Nah, dengan merasa diberi ini, selalu merasa diberi, ya, lama, ya, muncul kerinduan gitu, Kang Saung. Iya, Kanjeng, ya. Lanjut. Seperti dulu, umpama ini mah Kang Saung waktu masih SMA kelas 1, kelas 2, ya.
bertemu dengan perempuan cantik. Ya, Kang Saung kagum ke perempuan cantik itu. Perempuannya cantik banget, cantik, pendiam ya. Rambutnya lurus, ya wajahnya cantik lah gitu kan. Nah, datang pertama ngobrol gitu kan. Nah, ngobrol tuh seakan-akan si perempuan tuh kayak cuek gitu, kayak apa sih lo gitu kan. Ya udah deketin lagi gitu. Nah, tapi ketika si perempuan itu ya sama Kang Saung tuh Hmm? dikasih apa yang ia senangi, perempuan ini umpamanya senengnya uang umpamanya ditransfer ke nomor rekeningnya. Terus transfer gitu ya. Iya, wah kayaknya si perempuan nih pengen motor, kayaknya dibeliin lagi gitu kan. Hmm. Nah, nanti ketika Kang Saung ini selalu memberi perempuan itu ya, walaupun awalnya tidak ada cinta ya, karena melihat Kang Saung ini baik dan terus pemberiannya itu tidak berhenti, kira-kira lama-lama cinta nggak? Wah, perempuan kelompok-kelompok luluh ya akhirnya ya. Nah, Mungkin ya mungkin. seperti itu maksudnya ya. Iya, iya. Kecintaan kita ke Tuhan juga ya dengan seperti itu, dengan semuanya merasa diberi. Dari merasa diberi ini baru timbul kerinduan ya untuk bertemu, untuk berjumpa. Iya, iya, iya. Masuk, masuk. Ketika kamu merindukan Tuhan, maka volume pemberian Tuhan akan ditambah. Ketika kerinduanmu berkurang, maka volume pemberiannya akan berkurang terus hingga kamu tidak merindukan lagi. Artinya ketika kita diberi rezeki, ya, kalau kita bersyukur, ya, dengan ungkapan syukurnya itu, ya, kitanya berbagi lagi dengan orang lain, berbagi kemanfaatan, setiap rezeki masuk, ya, kita berbagi kemanfaatan. Setiap masuk, berbagi kemanfaatan. Nah, itu berarti orang tadi, ya, masuk ke wilayah merindukan Tuhan. Dan nanti pemberian Tuhan akan bertambah. Bertambah. Iya. Ketika engkau bersyukur akan kutambah nikmatku. Ketika kita terus berjalan dengan bersyukur, banyak memberi, banyak bermanfaat. Ya. Nah, itu salah satu dari bukti bahwa kamu merindukan Tuhan. Orang yang tidak merindukan Tuhan, ya, ketika diberi rezeki, dia mengklaim rezeki itu datang dari jerih payahnya sendiri. Maka lelah ya. Iya, dapat lagi merasa dari dirinya lagi. Dapat lagi merasa dari dirinya lagi, gitu kan, dari jerih payahnya lagi. Nah, itu lama-lama menjauh. Oke. Iya, lama-lama menjauh. Setelah menjauh, dia merindukan Tuhan enggak? Enggak. Karena mungkin seolah-olah sudah terabaikan gitu ya, jadi malas ya. Iya, karena merasa rezekinya datang dari jerih payah dirinya sendiri. Jadi, jujur nih tema kali ini mukul banget Kanjang. Jadi malam kita berdoa ya di majelis-majelis ya, di majelis manaqib, di majelis sholawat, di majelis dzikir apa. Malam minta, ya Allah, semoga saya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah Tuhan, ya Allah. Untuk anak istri, untuk bekal ibadah gitu kan malamnya. Tapi ketika
Pagi jam 7 dia berangkat kerja, apa aja pekerjaannya mah. Jam 5 sore kasih rezeki oleh Allah 100.000. Ya, malamnya dia meminta, berdoa kepada Allah. Ya kan, minta rezeki. Jam 7 berangkat, jam 5 dapat rezeki 100.000. Ketika jam 5 dapat rezeki 100.000, ya, orang tadi yang menerimanya itu, ya ini mah kira-kira berterima kasih nggak kepada Allah karena orang tadi ya tadi malam meminta. Pastinya Kanjeng, karena kan secara psikologis doanya merasa terkabul ya. Apa salah? Salah nggak? Iya sedikit yang begitu mah. Tapi semoga ke depan makin banyak. Rata-rata itu Kang Saung ketika uangnya itu didapat ya 100.000, itu malah kadang-kadang ketika dapatnya 100.000 itu sudah dipikirannya, aduh katanya gitu. Iya. Karena yang didapat Ada rasa 100.000, pengeluarannya buat bayar listrik, buat bayar wifi, buat bayar anak sekolah, buat ngirimin anak yang di pondok, gitu kan? Nah, ketika yang 100.000 ini dipegang ya kan kalau memang dia meminta tadi malam ya kepada Allah terus dikasih rezeki jam 5 itu, ya Allah terima kasih atas rezekimu hari ini. Tuhan terima kasih. Nah itu namanya matching. Malamnya minta, ya ketika sore dikasih rezeki dan merasa diberi oleh Allah. Tapi yang sebaliknya, malamnya minta, tapi ketika dikasih, ya merasa datang dari dirinya. Nah terus ketika dikasih 100.000, rezeki 100.000, itu sudah, aduh katanya gitu. apa? Aduh, ya artinya dapatnya 100.000, pengeluarannya bayar ini, jadi aduh gitu kan. Manusia itu nggak pernah, jarang sekali ini ya merasa cukup itu agak repot ya kayaknya. Dikiranya itu tuh Kang Saung, uang itu nggak denger dikiranya tuh keluh kesah yang menerimanya tuh. Oh iya. Jadi semesta atau uang pun juga males ya dengan orang-orang demikian tuh ya. Ya iya tahu, dia juga makhluk sama. Gelombangnya. Makanya kata uang tadi ya, dengan orang yang tidak bersyukur tuh, kata uang, aduh saya dipegang sama orang ini, katanya gitu. Ya artinya orang tadi itu kan bukan majikan yang baik ya untuk uang itu. Cuman kata uang juga paling ya nggak bakalan lama, katanya gitu. Bisa aja nih dia ya, si saking ngedomelnya itu uang, silakan aku pakai tapi akan ku masukkan kamu ke dalam api neraka gitu ya, artinya dalam penderitaan gitu ya, bisa aja gitu ya. Jangan kesana-sana lah. Oh sana ya. Ya artinya yang seperti itu, ya artinya ya biar mereka, artinya nanti akan dirasakan juga gitu. Jadi kalau bisa mah Kang Saung, kalimat-kalimat yang seperti itu tuh ya, yang seperti tadi itu jangan pernah di kita tuh. Kalau kita terbiasa ya dengan kalimat-kalimat yang negatif, ya negatif itu kita singkirkan, diganti dengan baru-baru, dengan cinta, kebahagiaan, ketulusan, kesederhanaan, kejujuran. Itu akan cepat merubah kondisi hati. Gus mau urang nasionan,
Ya sudah mah kitanya, wah rasa takutnya kita tinggi gitu kan. Ngeluh terus ya. Iya, kitanya ngomong ini yang menakutkan. Nah itu lelah. Gitu. Iya benar. Lelah banget pasti. Iya, dapet orang itu tuh 100.000 jam 5 pulang. Tanya sama istrinya, ya dapat uang berapa ya? Ini dapat 100.000. Belum apa-apa tuh. Yang dapat uang 100.000-nya tuh. Mah capek pengen dipijit. Dari 100.000 berapa coba? Upah mijit uangnya ya ngitung ini aja minimal aja 50.000. Ya sisanya kan 50.000 lagi. 50.000 ya. Nah, udah dimarahin tuh, udah hilang setengah tuh berarti ya. Keterima 50.000-nya ke istrinya. Ya, 50.000 dapat apa ya? Astaga. Ya, si uang tuh kan lagi kayak gitu tuh. Ngadumel terus ya. Iya. Makanya tanpa rasa syukur ya, uang itu cepet perginya. Datangnya lelet, perginya cepet gitu. Udah datangnya telat, perginya cepat ya. Tapi dirindukan pula ya. Iya, kita tuh ya ke uangnya mah cinta. Tapi bagaimana kita memperlakukan uangnya tuh kita nggak ngerti gitu. Hanya tahunya kalau udah dapat uang, kalau banyak seneng, sedang ya seneng lumayan, hilang nangis hanya gitu aja. Jadi tidak mampu memperlakukan uang itu ya seperti kekasihnya gitu. Ya artinya dengan uang tuh ya harusnya mau dialog, ngobrol gitu. Dapat 100.000 sore tadi tuh ya, Kang Saung. Uang, terima kasih kamu sudah datang lagi. Ya harusnya begitu. Iya. Semoga kamu betah di sini, betah berlama-lama di sini, kan gitu. Ini mah. Ajarannya. Tapi Iya, benar Pak. itu tuh agak memang bukan jarang lagi ya nggak. Memang Ini mah uang baru datang aja udah. kan. Uang baru datang aja udah. Iya nggak betah ya akhirnya ya. Ya nggak betah gitu. Benar. Sepakat banget. Coba kalau uang itu datang 100.000, ngobrol sama uang tua, terima kasih kau sudah mengunjungi aku. Kamu cium, rasakan baunya, kan gitu. Iya, ketika bau uang 100.000 itu aromanya ya melekat di pikiran. Nah, nanti pikiran ini mengundang rezeki-rezeki yang lain datang. Iya benar. Saya pernah menyaksikan orang yang nyium bau uang yang baru dan memang benar frekuensinya juga datang lagi ya. Iya, dilekatkan ke alam bawah sadar baunya itu gitu. Jadi nanti uang ini kan muter kan, Kang Saung. Uang ini kan muter. Pindah ke tangan ini, pindah ke tangan ini, pindah ke tangan ini. Ketika di dalam pikiran kita ada baunya, wah itu ada sahabat saya lagi yang lagi nunggu gitu. Artinya aroma harum uang itu yang ada di bawah sadar atau pikiran itu mengundang ke yang lain untuk datang. Karena apa? Pasti ini yang punya nih majikannya nih pasti orang baik gitu. Dan uang-uang yang datang itu diperlakukan dengan baik juga. Seperti bagaimana tuh diperlakukan dengan baik?
Misal. Ya contoh umpama Kang Saung di rumah dapat uang ya 100.000. Terima kasih ya Allah, terima kasih uang, kamu sudah menghampiri aku. Semoga kamu betah di sini ya sayang, kan gitu. Terus Kang Saung nih cium uang yang 100.000 tuh masih kelihatan baru tuh. Kan aromanya kan nempel di pikiran nih, Bener. aromanya nempel di pikiran nih. Nah, uang kan berputar di seputar desa aja, seputar Kang Saung aja uang itu berputar. Ya artinya ada teman deket, ya ada teman yang tadinya udah nggak ketemu. Nah, caranya uang itu datang ya, dengan yang tidak disangka-sangka gitu. Oke. Kang Saung kedatangan teman SMA, udah 5 atau 6 tahun nggak ketemu. Main ke rumah Kang Saung gitu. Ini kebetulan saya lagi pegang uang nih, barusan beli rokok. Ada 2 lembar uang 5.000-an sama 1 lembar 20.000-an. Dan gambarnya perempuan semua nih. Jadi bener ya, kalau kita ciptakan alam bawah sadar tuh memang seolah-olah uang ini perwujudan Nah, wanita jangan yang cantik ya. seolah-olah. Oh pasti Seolah-olah ya. itu nanti menutup jalan juga nggak sampai tempat. Pasti gitu aja. Siap Gusti. Aduh ampun. Ya sorry Kanjeng. Pasti Itu kadang-kadang ruang pikiran kita tuh ke situ ditutup gitu. Oh itu ya, kalimat-kalimat Iya. yang apa kurang pas Iya. juga itu menutup itu Iya ya, itu ruang-ruang. menghijab. Iya. Oh, Sedangkan iya, semesta iya. itu kan nanti yang didengar oleh semesta itu getaran. Bagus. Vibrasi apa yang kamu hantar itu akan dikembalikan. Iya, hampur. Iya maksudnya begitu, maksudnya itu jatuh. Nanti kalau seolah-olah semesta bingung nanti, ini orang gimana? Koplak banget ya ini orang. Astagfirullahaladzim. Siap. Tuh, umpama nih Kang Saung nih, pegang uang sekarang 50.000. Umpama Kang Saung ya. Ya. Aduh, rokok habis nih. Harga Surya kan 35.000. Ya. Ini mah contoh aja. Aduh, duit ngana ya tah 50.000 beli rokok pisan gitu tah. Itu nutup Kang. Udah mah ada kata aduh, terus cuman segitu-gitunya gitu ya. Nutup iya. Si duit itu segera dicarekan. Oh. Nah, sekarang nih Kang Saung pegang 50.000, mau beli rokok Surya 35.000. Iya. Nah, uang tuh Kang Saung cium. Ya. Wahai uang kekasihku gitu kan. Sampai dicium, diperlakukan dengan lembut gitu. Kamu nanti akan saya belanjakan ya untuk beli rokok Surya 35.000. Nanti kalau kamu sudah sampai ke tangan majikan barumu gitu kan. Nanti dia akan kumpul dengan uang-uang yang lain kan. Benar. Nanti kalau kamu ya sudah pindah ke majikan barumu, panggil teman-temanmu yang banyak untuk datang ke sini. Aku siap untuk menjadi majikan yang terbaik untukmu gitu.
luar biasa. Jadi ketika dilepas ya, uang tadi nggak marah. Malah seneng nanti dia ngajak teman-temannya. Iya gitu. Iya kan, ke uangnya mah kita tuh cinta. Tapi memperlakukan uangnya dengan penuh cintanya tuh nggak bisa gitu. Harusnya kalau kita cinta ya kita perlakukan. Ya. Dia semestinya sebagai yang kita cintai gitu. Nah, dianggap seolah-olah nggak memberikan efek sih ya, karena dianggapnya kertas biasa gitu ya. Jadi kitanya nggak terpengaruh. Harusnya ciptakan alam bawah sadar itu seperti layaknya makhluk gitu ya. Tapi pada dasarnya memang itu ya makhluk ya. Ya kesadaran tuh penting. Penting banget. Iya, kan yang paling umum kita cintai itu kan uang. Tapi kita tidak bisa memperlakukannya dengan selayaknya gitu. Ngopi lah Kang Saung. Iya lagi ngopi nih. Ya jadi kepikiran selintas barusan teh. Kan ada sebuah metodologi atau mitos ya di kalangan masyarakat. Ada uang mulang gitu ya, dengan konteks dengan perspektif pemujaan gitu ya. Nah sebetulnya nggak semesti itu gitu ya aja ya. Ketika kita mencintai uang itu sendiri dengan menerapkan alam bawah sadar dengan penuh dengan rasa syukur, sebetulnya nggak mesti yang SM ya. Jadi itu tuh Kang Saung, ini ini aja umpamanya peristiwanya. Saya ngomong sama Kang Saung, uang itu seharusnya seperti itu. Ketika mau dibelanjakan, diomongin dulu. Ya, panggil teman-temanmu untuk datang ke sini gitu kan. Nah, energi-energi negatif tuh denger. Umpama, waduh ini jangan sampai kebanyakan nih orang yang seperti ini nih gitu kan. Iya. Nah, gelombang-gelombang negatif itu kan punya teknologi juga. Masuk ke situ gitu. Gelombang negatif itu kan teknologinya tinggi juga dari iblis pengajuan ke Tuhan itu. Karena iblis punya surat izin untuk menggoda itu, Kang Saung. Iya. Dibikin teknologinya gitu kan. Iya, seolah-olah teknologi itu untuk menyamarkan sesuatu yang seperti Kanjeng ajarkan barusan ya gitu ya. Iya gitu. Iya benar. Dan orang akan menganggap negatif ketika Ngajeng menjelaskan ini, tapi sementara di kalangan halayak gitu ya, anggap saja itu sebagai bukan cerita dan memang itu fakta adanya gitu ya. Uang mulang gitu. Itu kan pemalsuan yang membuat manusia atau orang itu tidak meyakini hal apa yang diceritakan Kanjeng gitu ya. Jadi yang aslinya jadi terabaikan, yang palsu yang hadir ya. Benar. Teknologi canggih ya dengan gitu. Nanti teknologi itu kemana masuknya kemana? Nah, kemana tanya? Ke manusia yang sudah menjadi iblis juga. Oh, biasa. Benar. Bergening gitu kan.
begini, deal tuh baru gitu. Iya, iya. Ini pembelajaran yang luar biasa nih malam ini, ngena banget ya. Iya gitu ya, sebenarnya mah teknologi-teknologi itu ya teknologi-teknologi begitu tuh gitu kan dari kebaikan-kebaikan dulu sebenarnya mah, baru mereka copy paste. Hmm. Setelah mereka copy paste, beruduk aja yang datangnya kan. Nah, Gitu. aduh. Orang yang males, pengen kaya, pengen instan gitu kan. Pakai teknologi itu. Bentar saya masuk dulu kayaknya. Nah, cuman di situ Kang Saung ya, ada di situ tuh. Cintailah uang, tapi jangan melebihi cintamu kepada yang membuat uang itu, Kang Saung. Poinnya di situ ya, jangan sampai melampaui batas mencintai kepada Iya, Tuhan. jadi cintailah uang, tapi jangan melebihi cintamu kepada yang membuat uang itu. Secara dohir iya manusia yang membuat uang. Yang membuat manusianya siapa? Ya Tuhan lah. Ya itu. Yang mengadakan itunya ya. Yang membuatnya sih manusia, tapi yang mengadakan secara hakikatnya Tuhan. Yang membuat manusianya kan Tuhan, berarti siapa di atasnya? Iya, nah, Tuhan lah. Nah itu. Nah itu sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur ya. Ya iya, sebagai tolak ukur gitu. Nah ketika tolak ukurnya adalah yang membuat uang, nah nanti sudah kita memperlakukan uang ini dengan penuh cinta, akan menempatkannya pun tepat sasaran. Cuaca di tempat saya ini bulan bagus banget ya. Kayaknya terlihat bulan Saya lagi nampak. di majlis di dalam. Oh, di dalam ya. Ya kalau di sana mah di luar tuh indah. Pasti. Di bawah temaram rembulan dan sampingnya sawah ya. Jadi begitu, kalau kamu mencintai uang, maka perlakukanlah uang itu juga dengan penuh cinta. Ketika kamu sudah menjadi majikan yang sangat baik untuk uang itu, maka uang itu akan datang tanpa harus dipanggil. Datang tanpa kamu harus butuh dulu. Otomatis ya, karena dia senang sih ya, gitu ya. Nah, itu. Setiap hari kamu nyium umpamanya mau yang 5.000, mau yang 10.000, mau yang 100.000, itu yang dicium-cium itu kan ada ininya, ada bekasnya kan, dan itu nggak bakalan hilang. Mampu membedakan mana uang baru, mana uang lama ya. Iya, nanti ketika uang itu berputar, nah uang ini memberi informasi, di sana ada orang baik, di sana ada orang baik, kan gitu. Baru kamu terkenal kan gitu kan. Bukan hanya dikenal oleh kalangan manusia ya, kalangan uang pun dikenal ya. Ya begitu.
Ya Iya. orang terkenal itu kan sedikit-sedikit merintis kan. Setelah ide-idenya, gagasan-gagasannya bisa diterima, oh keren nih kan gitu. Yang diuraikannya itu penemuan-penemuan yang terbaru yang selama ini nggak didengar, belum didengar sebelumnya kan gitu. Coba saya tambahkan dulu produk apa. Tuh, setelah itu kamu sudah memperlakukan uang dengan penuh cinta. Gimana kan ya? Iya, setelah kamu sudah mampu memperlakukan uang itu dengan penuh cinta, ya jalan seperti biasa aja gitu. Ya artinya waktunya kerja-kerja, waktunya istirahat-istirahat gitu. Nanti tinggal dirasakan aja perbedaannya gitu. Dulu saya nggak pernah nyimpen uang di rekening tuh, saldo rekening tuh 0 rupiah aja, ini umpama. Nah sekarang masuk 40 juta, 50 juta masih belum saya ambil karena ini yang di sini juga, yang di rumah itu masih ada gitu. Dan ketika biasanya ketika di ATM misalkan tadi benar di ATM itu terkumpul, itu juga membawa daya tarik ya. Iya, iya, nomor rekening juga sama. Kalau ada yang transfer 1 juta langsung diambil lagi. Transfer 2 juta langsung diambil ya. Kata nomor rekeningnya tuh, wah ini majikan saya miskin banget nih kayaknya gitu. Ya benar-benar. Ya saya bisa 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 merasakan itu kan. Ada ketika ada uang nih, bisa gitu ya. Saya dapat uang di ATM, tiba-tiba nih eh, dari yang tadinya nggak disangka-sangka pada waktu itu juga banyak eh, ada orang-orang yang tiba-tiba minjem gitu ya, minjem uang seolah-olah ada gula gitu. Kok gini ya, kata saya tuh, kok bawaannya kok gini gitu. Nah, akan tetapi kebalik di sebalik itu juga ada mendatangkan satu frekuensi yang mendatangkan uang gitu kan. Di sisi lain ada yang meminta pertolongan, di sisi lain ada yang mengasih peluang pekerjaan gitu. Konsepnya seperti gula gitu Ya, ya. Ada ya gula di minimal dari masuk tuh ya diendapkan lah 3 hari tas 1 minggu gitu. ya kayak kayak konsep mirip apa? Mirip-mirip kita menyediakan gula pasti semut datang gitu ya. Termasuk ada gitu ya. Hampir-hampir mirip artinya semut yang datang bisa memberikan kemanfaatan kalau dari atau bisa jadi ya kedua-duanya juga memberikan kemanfaatan kan. Yang Hmm. minjam kita menjadikan memberikan sesuatu yang baik maupun yang memberikan pekerjaan gitu kan. Hmm. Saya merhatikan itu loh kan ya. Iya, iya, iya. Cuman yang belum saya praktekkan yaitu itu katakan yang membawa dimensi ke alam bawah sadarnya itu, dan bahkan cenderung memang bukan jarang tidak aja tidak melakukan itu. Makanya kadang-kadang saya ketika ngobrol sama Kanjeng malam ini di kemarin, kok saya nggak kok saya tuh nggak ikut apa yang disarankan Kanjeng gitu ya, ya.
Terus kejadian kemarin sebelum, oh saya udah cerita ya, saya ketemu mimpi bareng, ya gitulah kan ya. Ya Buya tuh nunggu kemana katanya, ke Kang Taufik gitu. Eh, tadi nunggu waktu itu mimpinya. Masa aja jalan berarah tapi ujungnya ketemu, dan nggak ketemu Bu Huda, Kang Taufik kemana aja katanya gitu. Hmm. Buya udah nunggu dari tadi katanya. Oh, iya, iya. Saya mah jalan jalan bukan jalan yang diarahkan. Buya itu nyari jalan dulu, tapi ujung-ujungnya tetap ke Buya gitu. Iya. Artinya tetap beliau adalah sosok yang guru rohani saya. Tapi mungkin di sini ceritanya lain ya, nyari cerita dulu. Seperti halnya ini nih, saya bukan nggak ini kayaknya, bukan nggak mengikuti Kanjeng sih, cuman itu tadi terlalu terhijab dengan pola-pola yang apa ya istilahnya, ya lupa mungkin kan, kurang lebih seperti itu sih. Tapi jujur malam ini saya merasa diingatkan kembali dengan apa yang disarankan Kanjeng, dan syukur alhamdulillah, terima kasih banyak Kanjeng. Semoga ini adalah nasihat yang untuk kesekian kalinya, dan semoga pastinya saya akan ngikut Kanjeng. Bismillah. Iya, jadi perubahan hidup itu, perubahan kehidupan itu ketika ada perilaku yang berubah. Jadi kayak gini Kanjeng, ya udah lu rasain aja dulu, kalau gak gitu tuh, kayak gitu tuh. Kalau memang nggak berpengaruh dengan prinsip kamu, nanti juga balik lagi ke sini gitu. Ya kan ternyata kan saya balik lagi ke Kanjeng gitu ya, dengan pelajaran yang luar biasa. Pelajaran meskipun baru pelajaran kelima, dari mulai awal sampai saat ini saya seolah-olah flashback berada di Jati ini Kanjeng. Dari kemarin saya ngobrol bareng Kanjeng, merasa sudah tidak ada jarak, seolah-olah saya merasa posisi itu ada di Jati loh Kanjeng, nggak merasa tahu. Iya, iya. Lanjut, menarik nih. Tapi kata Tuhan tetap, ya, orang yang merindukanku dan orang yang tidak merindukanku itu tetap, kata Tuhan, aku beri anugerah gitu. Sekeren itu ya, sebaik itu ya. Iya, iyalah Tuhan mah. Ya karena kita kan dihadirkan oleh Tuhan kan dengan cinta. Dihadirkan oleh Tuhan dengan cinta, dilahirkan oleh kedua orang tua dengan cinta, ya, dan landasan menjalani kehidupan pun ya dengan cinta gitu. Tapi kehidupan itu sebenarnya mah bukan proses perjalanan. Kalau proses perjalanan tuh lelah. Jadi kehidupan itu adalah proses untuk kembali gitu. Iya, proses kehidupan itu untuk kembali menyadari ya. Nah iya. Di dalam diri sudah ada cahaya terang. Kenapa kita harus mencari cahaya di luar gitu kan? Ya kalau kamu pertama mencari cahaya di luar,
Ya cari orang-orang yang bercahaya. Orang yang bercahaya siapa? Ya orang yang sudah tahu kepada siapa, kepada sang sumber cahaya, sang ilahi gitu. Nanti ungkapan-ungkapannya pun menerangkan. Jelas urayanya, oh gitu kan. Oh. Nah, setelah tahu ya cepat kembali ke dalam gitu kan. Sudah kembali ke dalam, ternyata oh hidup itu seindah ini gitu. Dengan satu tarikan nafas yang dirasakan, kita bisa menghadirkan Tuhan dalam diri. Tuhan, terima kasih kan gitu. Karena jarak cinta dengan nafas itu dekat tuh. Nah, nanti ya orang yang merindukan Tuhan ya itu tadi kan dengan kebermanfaatan kan ya hidupnya sehat, pikirannya luas, dadanya lapang, batinnya jernih gitu kan. Karena selalu ini selalu terkoneksi, terhubung dengan Tuhannya. Nah, sebaliknya gitu kan. Karena sudah jauh meninggalkan Tuhan gitu kan. Merasa bisa sendiri gitu kan. Egonya doang umbar terus. Nah, itu hidupnya lelah gitu. Banyak penyakit. Hidupnya seakan beban. Kurang wae hirup teh, kurang deh gitu. Di penghujungnya yang seharusnya jatah nafas itu dipergunakan dengan baik karena kondisi tubuh dan jiwanya tidak memungkinkan ya bisa pulang dini Kang Saung. Bisa lebih cepat ya. Ya iya, karena kerusakan tubuh. Oke, perangkatnya sudah tidak bisa menampung. Iya. Iya. Ya mau HP, mau motor ya. Kalau kita gunakan sesuai dengan panduan ya perusahaan itu pasti awet. Benar. Gitu. Artinya pertemuan itu ketika dalam artian perawatan ya, ritual perawatan. Iya, umur itu kan sebenarnya yang mengurangi umur itu kita sendiri. Yang mengurangi umur itu kita sendiri. Iya. Ketika kamu menarik nafas masuk, terus nafas keluar, itu kan otomatis ngurangin jatah. Jatah kehidupan. Semakin banyak bernafas, semakin mengurangi umur. Ya iya. Makanya orang-orang yang panjang umurnya itu orang yang memanfaatkan nafas dengan narik nafasnya panjang gitu. Itu boros. Yang sesak itu. Iya kan kita sendiri yang ngurangin. Sesak karena kondisi kehidupan yang menekan, napasnya pun tersendat-sendat ya. Nah itu iya. Ya biasanya kan ciri-cirinya orang yang cepat pulang itu kan biasanya kan belinya napasin gitu Kang Saung.
Iya, iya, iya. Napasin. Kalau ada Tapi ya, tetangga atau siapa udah belinya napasin, sok aja dilihat nggak bakalan lama. benar-benar. Iya, 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 benar-benar. Fakta itu. Real itu benar. Iya, makanya nafas ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gusti, aku hampurannya. Saya ini ya. Kalau orang yang sudah, aduh, Kita live Kang Saung sampai jam 1 aja ya. Cukup ya? sial. Cukup, cukup, Pak. Iya. Cukup, cukup. Nah, nanti yang malamnya akan datang ya biasa jam 10 lagi sampai jam 12 itu aja. Materinya malah curhat. Bukan memberikan motivasi ya, malah curhat di malam ini. Ya Ini nggak tadi apa-apa. dari pagi aja nih Kanjeng. Pagi itu kan saya hening dulu ya, mau tidur tadi. Saya memang sudah tahun ini kurang lebih ya 3 lebih bahkan. Benar apa yang disampaikan Kanjeng itu, badan lelah, pikiran, ya gitu. Padahal dengan kondisi-kondisi yang normatif pada saya amati kata ini, saya selalu dibangunkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pagi. Ini seolah-olah pelajaran malam ini mengulas yang pagi sih kan. Saya ini pagi tadi saya sudah bangun tidur dan tidak berkebing maksudnya, hanya beberapa menit saja, 15 menit saja. Tetangga ada yang minta tolong, dan juga tetangga ada yang minta tolong karena memang di kalau benerin kompor gitu, kompor gas ya pasti nyari saya gitu kan. Kayak ya istilahnya udah di orang-orang sini udah tahu saya itu bukan ahli ya, bukan ahli kompor, tapi jadi pernah buka servis kompor gitu ya, tapi percaya aja gitu karena dulu pernah jadi pengusaha pedagang alat-alat kompor gas itu dan buka servis sambil kerja. Nah, oke, karena udah tabiat saya kan untuk yang di wilayah kampung sini, kampung sekitar itu belajar pengabdian lah ceritanya gitu kan. Tadi pagi setelah saya mengerjakan tangan ini ngasih ucapan terima kasih ya, terbesit loh kan. Saya butuhnya semestinya Anda ngasih ke saya itu sekian gitu ya, dengan biasa normatifnya servis ya. Dia hanya memberikan salah kadarnya. Enggak Bu, cukup saja. Terima kasih banyak. Tapi ada saja hati yang terbesit ke arah ngedumel gitu ya, ke arah seolah-olah yang tadi diceritakan nggak menerima apa yang sudah diberikan. Tapi pas gelombang itu saya tolak aja. Beliau itu, Pak, kan saya tanya barangkali kurang ini. Nah, pas mau saya konfirmasi, enggak Bu, cukup alhamdulillah. Karena saya tahu nih gelombang mau jebakan aset. Gitu. Karena ya Allah ya Robi. Iya, maksudnya gelombang itu tuh Kang Saung didialogkan dulu sampai selesai gitu. Ya, sisi lain kan tadi tuh saya mengabdikan, pas dikasih
kok ada terbesit nih. Artinya seolah-olah si uang ini, ketika analogikan uang ini, tolong dong ini kurang gitu ya. Tapi di sisi lain saya tuh karena tadi niatnya ke arah sana, akhirnya saya menolak, dan ini adalah bagian salah satu bagian pengabdian saya gitu. Ya, terima kasih banyak. Kanjeng, benar apa yang ceritakan Kanjeng. Pas sampai ke saung, tiba-tiba ya saya ngeceritakan ini ya, ngeceritakan sisi gelapnya. Ada kawan minta tolong, ada kawannya mau pulang, kawan perempuannya mau pulang, minta tolong diantarkan naik ojek. Itu uang hanya lewat saja dan saya sampaikan. Itu pelajarannya luar biasa. Benar ketika uang ini tidak saya syukuri, akhirnya datangnya lambat, pulangnya cepat. Asli. Dari tadi saya pengen cerita ini, cuman ya Allah Kanjeng menceritakan pelajaran kelima ini, saya mengingat apa yang saya tadi siang saya alami gitu kan. Benar, ini fakta, ini luar biasa. Dan saya merenung, mungkin ada sebetulnya ketika ada terbesit saja kalimat ketidakterimaan terhadap rezeki apa yang sudah Allah tentukan, maka uang pun juga lari. Tapi di sisi lain ada kebanggaan, saya sudah bermanfaat 2 kali gitu ya. Ininya gitu ya. Tapi di dalam hati yang lain, kamu kan butuh beli rokok katanya. Ya udah, karena itu kondisinya dia Ya padahal begini Kang Saung, aslinya goib itu sebenarnya mah. Maksudnya sebelum goib ini diurai ke sampai berlimpah ruah gitu, goib tuh dialog diri aja dulu, dialog diri yang disadari aja dulu gitu. Ya goib kan artinya di dalam. Padahal saya butuh gitu kan. Wah, di situ kan ramai tuh. Nah, itu diselesaikan gitu. Artinya diselesaikannya itu nanti kamu membela ego kamu apa membela Tuhan. Nah, ketika membela Tuhan itu memang ada yang sakit gitu. Iya. Tapi ketika kamu membela Tuhan dan kamu ada yang sakit di hati kamu tuh kayak nyelkit gitu. Kalau nggak saya tolong Kanjeng kayak gitu ya, ya mohon maaf nih Kanjeng. Ya, dia sosok perempuan yang punten ini mah punten Kanjeng. Kayaknya saya nggak enak ya. PSK Kanjeng. PSK yang nggak dibayar tadi tuh. Coba bayangkan, itu kan saya lebih mementingkan ego saya untuk beli rokok atau meskipun tadi itu terbesit juga hati kotor saya. Kamu ini gimana sih? Gak paham gitu ya. Kamu kan semalam berbuat dan akhirnya sekarang tidak dibayar gitu ya. Bahkan untuk pulang saja si perempuannya tidak, si laki-lakinya tidak tanggung jawab di apa ya. Ya Allah ya Rabbi, tuh nanti tuh Kang Saung yang seperti itu tuh ya di dialog tuh walaupun memang mengalah itu sakit ya, mengalah itu sakit ya, tapi semesta dan Tuhan mendengarnya gitu. Nanti rezeki yang tidak disangka-sangka. Apakah saya ini termasuk naib Kanjeng? Apanya? Apakah saya ini termasuk orang yang naib? Ya enggak, sebenarnya mah belum selesai dialog aja. Belum selesai. Iya, dialognya tuh masih
Tapi konyol Ya, ya kayak juga. Saya iya kadang kalau dialognya tuh dialog dalam dirinya aja dulu yang diselesaikan. Nanti wong di itu tuh ya hukumnya hukum begitu tuh hukum berbenah tuh semakin kamu dialog ya dengan diri sejati di dalam diri atau mau dengan siapa aja lah yang ada di dalam gitu kan. Nah itu memang iya langsung diwujudkan gitu. percaya nggak Kanjeng tadi saat saat saya pesankan Gojeknya dan saat saya menyerahkan uangnya hanya sebesar 20.000 terbesit gambar Buya Kanjeng. Hmm. Dan Buya itu menegur saya, kamu betul Kanjeng, ini apa namanya, saya tuh mau nangis ya tapi nggak. Durung lulus bah ya si Rako. Iya, nah gitu. Gini kata beliau itu seolah-olah bercerita menegur saya. Kamu ini ngasih kayak seolah-olah gusir katanya. Kayak seolah-olah ngasih kucing ya enggak ya. Ya Allah ya Robi ngasih. Langsung saya ingat apa enggak ini. Ya kayak ngasih tapi gusir itu kan. Hmm. Lalu saya kalah terus dari pagi ngalamin itu terus pulang kalah lagi kata saya. Iya. Jadi kalau kita banyak ngobrol-ngobrol yang nggak penting di luar yang nggak penting-penting aja ngobrol di luar banyak ngobrol yang nggak penting itu pengaruh kamu nggak bakalan menang ketika dialog di dalam diri. Makanya kalau bisa ya mulut tuh diem aja gitu karena diam ini kan menyimpan tenaga besar juga artinya kalau penting kamu ngomong nggak penting ya udah. Nah ketika banyak diam ya jadi pendengar saja dulu gitu. Nah dialog di dalam tuh Kang Saung, dialog di dalamnya tuh kamu banyak menang gitu. Lucu memang ya serius kan ya macam cuman agak siangnya nih saya dapat uang 100.000. Wah kata saya teh iya ya. Ternyata konten gitu saya. Meskipun saya tadi kalah saat ini saya menang akhirnya saya dapat beli rokok tuh kan. Ya makanya itu tuh Kang Saung namanya tuh menyelaraskan diri ya dengan hukum alam semesta. Artinya menyelaraskan diri dengan hukum semesta itu dari mana caranya? Ya dari kehidupan kita sehari-hari aja sih. Ketika kamu di dialog apapun membela ego ya kamunya lelah, makan gak enak, tidurnya sare di ya ngimpirnya tadi udah kumaung. Lamun ente di udah kumaung di udah kucur bagelo. Gitu. Jadi sudah kita kembali ke dalam diri, dialog ya, dialog di dalam diri. Doa-doa kepada Allah. Kenapa begitu penting doa tuh? Ya. Ya doa itu kan berkomunikasi. Ketika kamu haus, ya, ada aqua gelas di depan kamu, ya, kamu berdoa, doa tuh dialog gitu. Gitu, terima kasih air tuh, gitu tuh sebenarnya mah, cuma di dalam aja jangan kedengeran siapa-siapa. Nah, kamu fokus ke air tuh. Fokus, kamu nanti akan masuk ke dalam tubuhku. Kamu segar, kamu sejuk. Terima kasih. Nanti kau ketika masuk ke dalam tubuh akan menjadi energi yang menggerakkan tubuh. Gitu sebenarnya mah itu doa. Doa teh barang nama ngajaran maneh teh anu bawel, tapi bawelna bawel bener. Datang sangu ngobrol jeung sangu, aduh sangu mana teh meni bersih ya hate urang meni sampah malulu ieu teh.
Iraha bisa jernih siga maneh teh gitu tah, seperti nasi. Ketika kamu datang, lauk-lauk yang lain, wah, sayur asemnya, tempenya, apanya datang semua. Itu didialogkan gitu. Kalau kamu hatinya ingin lembut, ya, kalau hati kamu ingin lembut, ya kamu dialog dengan apapun yang kamu makan, yang kamu lihat, yang kamu dengar gitu. Siap, siap, siap. Ketika kamu mendengar pembahasan yang wah, jahat ini jahat gitu. Umpama, ya kamu ngobrol gitu. Itu sebenarnya fungsi doa tuh di situ, Kang. Dengan apa saja dialog. Nah, ketika sudah dengan apapun dialog tuh, nah, nanti tuh kamu tuh lembut, hatinya semakin sensitif, semakin fokus kepada tujuan hidup gitu. Melihat orang lain, umpama tujuan kehidupan itu berjalan, menjalani kehidupan, umpamanya, enggak lah, saya mau lelah berjalan mah, cepat kembali aja gitu. Oke, cepat kembali bukan berjalan. Iya, bukan berjalan. Ya walaupun kembali juga nanti menjalani kehidupan ini, tetap kehidupanmu dijalani. Tapi dengan kamu sudah kembali, ya mati saja roning urip, kamu transparan, kasaf melihat kehidupan ini. Gitu. Makanya orang sufi ya, kata beliau, waktu yang terindah adalah ya ketika perpisahan antara ruh dan jasadku. Kata seorang sufi seperti itu. Di kita itu satu kemustahilan. Kan bisa cenderung dikatakan satu penderitaan, ya, suatu penderitaan. Iya. Jadi keindahan itu ya ketika ya ruh ini keluar dari jasad. Nah, terus setelah seperti itu ya kamu fokus ke dalam gitu kan. Nah, baru fokusmu itu ketika sudah seperti itu untuk menunggu ruh ini keluar ya dari jasad. Ya karena keindahan itu seperti itu, keindahan itu kan kalau bertemu Tuhan. Nah, nanti kita fokusnya bagus gitu. Artinya selalu ingat gitu kan. Selalu bersama kapan dan dimanapun kan gitu. Jadi kehidupan ini ya sudah indah. Jadi kehidupan setelah kematian itu ya seperti apa ya, ayam keluar dari telur aja kan gitu. Semakin luas. Kalau ketakutan itu ya karena apa yang ada di dalam dirinya itu ya ketakutan. Kalau ketakutan itu kan ketakutan itu datang. Dari mana datangnya? Dari ketika Allah menyenangi apa? Berlaku sabar, ketulusan, cinta kasih. Ya, orang tadinya berbalik arah. Tuhan menyuruhnya bersabar. Dia mengambil keputusannya dengan pikirannya menjadi pemarah. Tuhan menginginkan dia dermawan. Dia dengan pola pikirnya ya mengkonsumsi kebahilan. Takut itu ya kita ya yang dijalaninya adalah apa yang tidak disenangi Tuhan. Gitu Kak Sep.
Kenapa kita nggak mau pulang? Kenapa kita nggak mau pulang kepada Tuhan? Ya, karena ada salah sistem dalam diri. Nih contoh, ya. Contoh tentang ketakutan ini. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut pulang? Berjumpa dengan Tuhan gitu kan? Dari mana ketakutannya itu? Nih begini Kang Sawung. Ya, Jelas nggak Kang Sawung suaranya? aman ini nyimak banget ya saya. Jelas tak? Nah, kenapa kita tidak mau pulang? Tidak mau bertemu dengan Tuhan? Itu karena ada salah sistem dalam diri. Kita banyak mengkonsumsi ketakutan. Nih begini. Ujang jeung Ucup. Ujang boga anak 2, Ucup boga anak 2. Salembur satu kampung. Ya. Kerjanya ke Jepang. Dua-duanya tuh. Kang Saung. Iya. Di sana Ucup sama Ujang itu kerja di pabrik tekstil aja dulu. Dengan gaji yang sama. Kalau Ujang setiap gajian berapapun dia dapat, ditransfer uangnya ke anak istrinya di rumah. Nah, Ucup sama kan, dapat gajian juga kan, tapi uangnya dihabiskan di sana gitu. Ya di sananya mah nggak tahu mau judi online, mau ke diskotek, mau kemana gitu kan. Tapi uangnya itu dihabiskan untuk kesenangan dirinya sendiri saja, ya kan? 1 bulan, 2 bulan. Nah, gaji yang kedua Ujang transfer lagi ke istrinya. Ucup gaji kedua nggak transfer karena banyak godaan di sana gitu kan, ceweknya cantik-cantik, ini mau umpama. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai habis kontrak 2 tahun umpama. Nah ketika habis kontrak ini ya, Ujang ini ingin cepet-cepet pulang nggak ketemu sama anak istrinya, karena setiap bulan dia transfer uang. Iya pasti rindu dan memang ada yang nggak merasa takut karena sudah. Nah itu kematian itu adalah kenduri namanya. Kematian itu adalah sesuatu yang harus dirayakan. Nah dirayakannya tuh seperti tadi. Ujang yang setiap hari, yang setiap bulan kirim ke anak istrinya di rumah. Tuh baru kenduri, wah nanti seminggu lagi mau ketemu anak istri gitu kan. Bahagianya itu kan. Nah itu setelah jatuh tempo habis kontraknya, Ujang ini wah seneng kan, naik pesawat pulang, wah ketemu sama anaknya, disambut sama istrinya, sama keluarga, sama mertuan. Jangan teh, alhamdulillah. Mana gawe teh geus kajian imah, beli sawah, beli tanah, gaji lah gedenya jangnya gawe di Jepang teh, kan gitu kan. Suasananya tuh sumringah gitu. Beda ya kerinduan yang diri. Iya, kerinduan dengan kerinduan ingin bertemu Tuhan tuh ya minimal pikiran kita mengantarnya ke sana aja. Kesana, ya. Dah. Nah, kerinduan yang ayo, penuh rasa bagaimana gitu ya. Iya, bagaimana kondisi Ucup yang setiap bulannya nggak transfer uang? Ya rindu tapi takut pulang. Ya itu. Nah, iya ketakutan tuh seperti itu.
Ketakutan itu datang dari karena kita banyak melanggar perintah Tuhan. Yang dituruti adalah egonya sendiri. Yang dituruti adalah egonya sendiri. Nah, seperti itu Kang Saung di kehidupan tuh. Sederhana itu sebetulnya sistemnya ya, kayaknya. Iya, padahal mah kita kalau mau hidup ya sederhana, baik-baik. Di hidup ini kan kita hanya apa ya, selewat aja, nanti disampaikan di wilayah ruh, akan wilayah abadi, ya kita akan hati-hati hidup ini gitu. Beda kalau ngobrol sama kayaknya itu beda banget. Apa? Iya beda banget, kualitasnya memang kualitas rohani ya. Alhamdulillah. Ya ini mah hanya Sadar. supaya ke logika masuk, itu kan minimal kita masuk logika aja dulu gitu kan. Setelah logika masuk ke hati, kan action. Oh ternyata selamanya saya banyak salah dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan mah kesalahan mau seperti apa, mau 7 langit, 7 bumi, diisi semua sama dosa-dosa kamu. Ya ketika kamu minta ampunan ya Tuhan mah ya mudah menerimanya. Yang sulit di dunia itu ya itu sulit untuk merasa bersalah. Hayang nanti bener wae. Gitu. Gitu Kasep. Makanya kata Allah ya, orang yang merindukan aku tetap aku kasih, apa tadi tuh kalimatnya? Orang yang merindukan, ketika merindukan Tuhan, Iya, jadi Tuhan akan bertambah. orang yang merindukanku aku kasih anugerah, dan orang yang tidak merindukan aku juga tetap dikasih anugerah. Gitu. Jadi kejahatan Tuhan, kejahatan itu ya datang dari perilaku kita sendiri. Tuhan menetralitas ya, bahkan kedua-duanya diberikan hal sesuatu yang baik ya dalam bentuk anugerah ya. Nah iya, anugerah terindah dari Tuhan tetap gitu. Seperti orang tua ya, kalaupun anaknya nggak nurut apa ya tetap orang tua mah sayang. Cuman beda anak yang nurut dengan yang tidak nurut. Kalau anak yang nurut tuh dijaga. Kalau anak yang nggak nurut mah kan nggak diurus sama orang tua. Gitu kondisi kita tuh, kalau kita jauh dengan Tuhan, kita lelah. Kita tenang, kita damai, kita bahagia. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Itu sebenarnya kesadaran itu aja. Bersama dengan Tuhan, kapan dan dimanapun tuh itu. Gimana Kang Saung? Luar biasa nih kesadaran yang saat ini sedang digandrungi ya, masuk tentang kesadaran. Iya, jadi kesadaran itu ya, kebersamaan itu. Kebersamaan, menyadari Iya. Setelah bersama, ya, kita berinvestasi di alam dunia ini dengan perilaku-perilaku kebaikan, yang nanti perilaku-perilaku kebaikan kita ini dikenang, diingat, dan di copy paste oleh anak-anak dan cucu kita. Itu sebenarnya, Bang.
hidup tuh. Makanya harus punya karya nyata gitu kan. Bener. Sepakat. Iya, kayak kita di sini nulis-nulis buku tuh, Kang Saung. Ada Serapi Tutur Leluhur, ada yang Semesta Sabda Panutan, ya. Ada Mutiara Asmaul Husna, ada serpihan-serpihan mutiara yang terlupakan. Ya, itu untuk peninggalan nanti anak cucu kita gitu. Bahwa ayahnya apa punya kenangan dengan buku-buku yang ditulis ini. Nah, itu berkarya. Jadi ketika ruh kita ya sudah kembali kepada pangkuan Sang Ilahi, ya karya-karya kita, karya-karya nyata kita dikenang gitu. Ya nggak harus dikenang banyak-banyak orang lah. Asal kita dikenang baik oleh anak cucu kita aja cukup. Tuh. Karena walau bagaimanapun juga yang melekat nanti ke anak-anak kita itu, ya yang diingat itu adalah perilaku kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya pemarah, ya anak-anak kita lebih daripada itu. Kalau kita orang tuanya bahil, ya anak akan lebih daripada itu. Bungka ciwit, bungka kerut, itu. Makanya selagi kita di sini, yuk kita berkarya nyata. Tidak harus menjadi lampu mercusuar, ya jadi lampu lilin aja lah. Cukup untuk menerangi jalan sorangan lempang, gitu. Cukup untuk menerangi jalan kamu sendiri. Itu Kang Saung. Karena nanti kematian itu kan ada dua ya, kematian itu. Setelah kita mati tuh ada dua, Kang. Nama kita dikenang oleh anak cucu kita karena kita baik. Dan yang kedua, jasad kita sudah baru, maksudnya dikuburkan seminggu aja udah nggak ada yang ingat orang tuh. Karena apa? Ya perilaku kitanya. Gitu. Ketika kamu perilaku di alam dunia ininya jahat, pemarah, bahil, ya begitu kamu pulang ke tanah, ya sudah tidak ada yang mengenang. Tapi kebaikanmu akan dikenang sepanjang masa, gitu. Jangan sampai kita dikenang karena ketidakbaikan kita ya, kebaikan Ya iyalah. yang buruk ya. Iya. Karena kuratan atau sebuah kenang-kenangan yang dapat dikenang sepanjang masa oleh anak cucu kita bahwa Nah itu sebenarnya mah dengan karya, dengan laku ya. Di sehari-hari aja lah kepada anak tuh, daripada kita memilih marah, masih mending kita menangis. Nanti kemarahan akan mewariskan api kepada anak cucu kamu. Tapi dengan tangisan kamu akan dikenang oleh anakmu sebagai ayah dan ibu yang sabar. Gitu, Kang Saung. Jadi dari pelajaran kelima ini, mulai saat ini, rindukanlah Tuhanmu. inilah
Ya minimal apapun merasa diberi gitu. Ringan banget nih sekarang pikiran saya. Satu-satu dikorek. Eh, iya, iya, seolah-olah pastinya ini penyakit hati ini mulai Enggak, jadi kalimat-kalimat yang mati-mati itu mulai di ini Kang, mulai diperbaharui. perwali ya. Iya. Seolah-olah rumah-rumahan, berarti rumah bukan. Oh, Bukan ini enggak ini kan, gitu kan? Ah, enggak nih apa nih yang pantas? Nah, baru yang mantas masuk. Semoga anak dan istriku bahagia. Nah, semoga ini kan masih belum ini, kalimat itu belum matang. matang ya. Iya, tapi terjadilah kebahagiaan dan keberkahan untuk istri dan anak-anakku. Tuh jadi kalimat tuh gitu. Iya, iya, iya. Nah, ketika kalimat itu jadi, ya semesta ini mudah menangkap vibrasi, gelombang atau getarannya. Tuh. Luar biasa. Jadi apa yang akan dituai itu ya apa yang ada dari pikiran kamu, dari lisan kamu, dan dari hati kamu. Semesta hanya mendengar getaran saja. Ketika gelombangnya kebaikan, ya akan merespon. Tabur tuai. Ya makanya hati-hati di pikiran kita hati-hati, di lisan kita hati-hati, di hati juga kita hati-hati gitu. Makanya sangat booming sekali kan syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu bahwa Allah dan Rasulnya itu ya bukan hanya menatapimu tapi ada di dalam hatimu, sehingga sebelum lisanmu terucap gerak hatimu sudah didengar Tuhan. Tuh, nanti kita akan lebih terjaga menjaga hati ini. Gitu. Ketika hati kita terjaga, nanti vibrasi apapun yang akan dihantar ke pikiran dan pikiran dihantar ke lisan, itu nanti akan sesuai gitu, selaras. Gitu Kang, makanya ya belajar dialog dengan diri dulu. Apa-apa dialog, apa-apa dialog, ngobrol lagi gitu. Sering kumpul ya dengan diri itu harus sering rapat dialog. Jadi masalah juga kan sebenarnya ketika masalah itu datang, ya masalah itu ingin mengajak dialog ke kamu. Kamu nanti dari dialog itu membela egomu atau membela Tuhan. Gitu. Masa gawe gus capek tuh diupahan, ya udah kerja capek nggak dikasih upah, nggak dikasih ini gitu kan. Nah itu dialog tuh, wah rame, lagi ya gitu. Itu belajar dulu, nanti ketika ada satu yang sudah pernah selesai didialogkan, ini ketika mau datang lagi nih kamu sudah ingat yang kemarin nih gitu. Iya, benar. Nah semakin banyak yang kita selesaikan di dialog-dialog, kita semakin piawai, semakin tahu, oh ini yang kemarin, wah gitu, nggak mau ngedeket lagi karena udah pernah selesai. Jadi ketika kejadian itu terjadi berulang-ulang, ya karena kamu belum selesai dialognya.
poinnya ya. Ya iya, Maka ada pengulangan karena memang tugasnya nggak pas ya, sesuai. umpamanya ada perempuan sama laki-laki. Ah, perempuannya nih cantik, umpama ya kan banyak tuntutan apa sementara suaminya masih belum mencukupi gitu kan, Ya, berjalan 5 bulan 6 bulan setahun minta cerai lagi gitu kan, minta cerai. Nah ini nanti akan terjadi lagi, mau nikah dengan siapa siapa lagi nanti seperti itu. oke. Nah nanti ada nanti di pernikahan yang keberapa ya, mungkin karena pendewasaan ruh ya, dengan pengalaman-pengalaman dari perkawinan yang pertama, kedua, ketiga itu jadi pelajaran. Nah, baru dia ngambil keputusan di situ, selesai di situ. Nah, sudah ketika selesai ya dia menjalani rumah tangga di situ. Ternyata selama ini egoku terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu jadi ketika kejadian itu berulang ya karena belum terselesaikan dialognya. Dialog dengan dirinya sendiri belum selesai. Ketika diri palsu ini ikutnya korin ya, tentu ya bahasa ininya mah iblisnya lah ya, yang negatif ya, terus akan seperti itu. Tapi ketika sudah selesai satu masalah ya, diselesaikan dengan dialog. Nah, ketika masalah lain datang, dia sudah tahu sirenenya tuh yang itu gitu. Sudah bisa membedakan ya. Iya, jadi ketika mau datang tuh, lari dia gitu. Nah, ya memang karena Datang kecuekan aja gitu ya. selagi masih nafas ini masih di tubuh ya, menjalani kehidupan seperti itu. Dengan yang kita terima tuh yang disenangi dan tidak kita senangi. Iya. Itu jadi dialog dalam diri tuh. Itu sangat penting ya. Sepakat banget ya. Iya, banyak dialog aja ya, dialog ya. Dengan telinga kamu dialog, dengan mata kamu dialog, dengan kaki kamu dialog. Kaki kamu mau melangkah kemana? Manfaatnya apa? Gitu. Kamu jangan pernah merasa berbuat baik, kamu hanya kepanjangan tangan Tuhan saja. Oh iya gitu. Laras pisan. Jadi saya pernah waktu itu ada ini, Gimana tah? pasien dari Tegal. Sakitnya ini kaki, dua-duanya tuh. Oh, stroke atau gimana? Lumpuh. Enggak, maksudnya kayak berat gitu. Oh, pegal gitu ya. Iya. Coba kata saya, Bu, nyoba aja dulu, kata saya, ngobrol sama kaki ibu gitu. Ya, terus dengan ya Allah ngasih ini gitu kan. Ya alhamdulillah sembuh katanya gitu. Oh, Cara ngobrolnya bagaimana ya, ngobrol baik, dikasih kaki dari kecil kata saya sampai sekarang udah umur 50 tahun lebih pernah ngobrol enggak kata saya sama kaki. pernah ngucap terima kasih nggak gitu ya? Kata saya tinggal ngomong terima kasih aja, kamu ngerasa banyak salah, banyak dosa ke kaki kamu minta maaf gitu aja sih. Ya terus dengar informasi katanya alhamdulillah sembuh katanya gitu. Nah itu tuh jarang kita tuh ya artinya
jarang terbersit ke situ tuh, bahwa kita dengan pikiran dialog, dengan umpamanya dengan telinga dialog, dengan mata dialog, semua dengan dialog dengan panca indera, dengan itu jarang terbersit. Padahal kehidupan tuh yang paling indah tuh seperti itu, ketika kita sudah akrab dengan tubuh kita. Iya, jadi yang paling Rob setia ini kan akrab. diri. Iya, iya. Kang Saung, kalau Kang Saung mau lanjut, silahkan. Iya ya, nggak kerasa deh. Kanjengnya mau ke rumah dulu, mau makan. Makan. Udah aja waktunya makan ya. Iya, Oke, terima kasih banyak. kalau saya di majlis tuh seringnya tuh sehari semalam tuh makan tuh hanya sekali, Kang Saung. Begitu ya. Iya, karena udah kebiasaan ya nggak apa-apa. Baik, baik, baik. Kang Saung udah, makasih Kang Saung ya. Iya, sama-sama Kanjeng. Terima kasih Iya, kalau banyak. Kang Saung mau lanjut silahkan lanjutin. Nanti saya pulang dulu ke rumah. Kalau ininya masih masih aktif, nanti saya masuk lagi. Kayaknya saya harus menerapkan apa yang sudah dibahas barusan. Karena memang terlalu banyak yang terlewatkan hari ini. Dan Hmm, paling terutama yaitu dialog pada diri kayaknya. iya. Iya. Dialog dialog diri. Iya, Ya sebisa-bisa aja dulu belajar gimana gitu. siap. Kang Saung, terima kasih Kang Saung ya. Siap. Ya, saya turunkan ya. Ya, nanti Kang Saung lanjut. Nah, kalau saya udah pulang dari rumah ke sini lagi, nanti nyambung lagi nggak apa-apa. Oke, 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 oke. Kang Saung, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama kan. Kita turunkan. Ada ini. Bentar. Ada. Oke, turun. Terima kasih banyak untuk Kanjeng yang sudah memberikan pemaparan dan membedah kajian untuk pelajaran yang kelima pada malam hari ini, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mampir ataupun yang lewat atau yang sudah menyimak kajian dan obrolan sederhana ini. Dan atas nama saya pribadi, mewakili Kanjeng dan saya pribadi, mohon maaf atas segala perkataan atau ucapan yang tidak berkenan ataupun kajian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah biasa dipahamkan ya. Karena ini adalah kajian diri, kajian perspektif pribadi. Ketika memang tidak cocok ya mohon dimaklum. Adapun kecocokannya alhamdulillah. Ngopi Kang Elang siap. Karena memang waktu dan malam ini gimana ya. Sampai nggak bisa berkata-kata banyak nih dari tadi, memang ngilu gitu ya dengar kajian seperti ini tuh, bukan hanya di akal tapi hati pun juga ngena, karena memang fakta dan realitanya kita bisa merasakan, dan faktanya demikian. Itu sih pribadi ya. Teman-teman ada yang betah juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Sampai sesek nih, karena memang apa namanya, karena ini kajian semacam psikologis ya. Suaranya kecil ya. Kang atau Kang Elang, terima kasih banyak sudah mampir
Mohon maaf dengan segala hormat. Komalnya saya tutup ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.